Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akuntansi Syariah 4B kelompok 2 yang beranggotakan Saya Anissa Nurafifah, NIM 195221043. Saya Meli Febri Mufani, NIM 195222145. Saya Rizky Wulansari, NIM 195221059. Perkenalkan, nama saya Nur Mufaatun, NIM 195221062. Pada video ini kami akan membahas tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Prosedur konsolidasi. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atau bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis yaitu: pertama, prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi. Kedua, kondisi industri secara umum. Ketiga, nilai strategis bisnis. Keempat, kualitas manajemen. Dan yang kelima, tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Sebagai contoh, kita akan kembali menggunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Anggaplah dalam pengakuisisian tertanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi sebesar 1 miliar merupakan nilai wajar konsideransi dari penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Dari contoh tersebut, kita dapat membuat jurnal pencatatan pembelian saham PT Andalas, yaitu 1 Januari 2015. Investasi pada PT Andalas di debit dan kas berada di kredit sebesar 1,5 miliar. Saat transaksi akuisisi, PT Andalas juga menggunakan perhitungan sebagai berikut. Nilai investasi berada di kredit sebesar 1,5 miliar. Nilai buku kosong. Saham biasa berada di debit sebesar 800 juta. Saldo laba berada di debit sebesar 400 juta, sehingga memperoleh total nilai buku sebesar 1,2 miliar. Sehingga ada selisih atau diferensi antara nilai investasi dan nilai buku sebesar 300 juta. Sehingga untuk proses pengonsolidasian laporan keuangan dapat dilakukan proses yang sama seperti di bawah ini. Saham biasa PT Andalas berada di debit sebesar 800 juta. Saldo laba berada di debit sebesar 400 juta. Diferensial berada di debit sebesar 300 juta. Pada investasi pada PT Andalas sebesar 1,5 miliar. Diferensial berdasarkan PSAK 22 revisi 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal seperti berikut. Pertama, persyaratan kontraktual. Kedua, kondisi ekonomi. Ketiga, kebijakan operasional dan akuntansinya. Dan keempat, kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi.
Perusahaan yang melakukan akuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali untuk komponen-komponen berikut ini: liabilitas kontingensi, pajak penghasilan atau PSAK 46, imbalan kerja atau PSAK 24, aset identifikasi, hak diperoleh kembali atas aset tak berwujud, pembayaran berbasis saham PSAK 53, dan aset tersedia untuk dijual atau PSAK 58. Contohnya, PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta. Maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Jurnal untuk mengatribusikan diferensial terhadap persediaan dan tanah. Berikut jurnalnya. Persediaan berada di debit sebesar 50 juta, tanah berada di debit sebesar 250 juta, dan diferensial berada di kredit sebesar 300 juta. Goodwill. PSAK 22 tahun 2010 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan pengendali, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Berikut rumus untuk mencari goodwill, yaitu imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan non-pengendali ditambah nilai wajar kepemilikan sebelumnya dikurangi jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas diakui, sehingga memperoleh goodwill. Contohnya, dalam kasus akuisisi PT Andalas dan PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Untuk membuat jurnal mengatribusikan diferensial terhadap goodwill, yaitu goodwill berada di debit sebesar 300 juta dan diferensial berada di kredit sebesar 300 juta. Pembelian dengan diskon. PSAK 22 revisi 2010 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba rugi pada tanggal akuisisi. Contohnya, PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah sebesar 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka nilai wajar dari aset bersih adalah 1,4 miliar. Maka terdapat nilai selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsideransi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Berdasarkan transaksi tersebut, PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Jurnal untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Berikut jurnalnya. Investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar berada di debit dan kas sebesar 1 miliar berada di kredit. Dan untuk jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi. Berikut jurnalnya. Saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta berada di debit, saldo laba berada di debit sebesar 400 juta, diferensial berada di debit sebesar 200 juta, dan investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar di kredit. Ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang pertama, konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Sebagai ilustrasi konsolidasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh untuk kombinasi bisnis yang dilakukan di atas nilai tercatat, akan digunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara
dengan modifikasi informasi sebagai berikut. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1,5 miliar. Pada gambar 4.3 disediakan informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih milik PT Andalas. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah sebesar 1,4 miliar, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Berikut gambarnya. Yang pertama ada diferensial sebesar 300 juta, selanjutnya ada konsideransi nilai wajar atau nilai investasi sebesar 1,5 miliar. Yang selanjutnya ada nilai wajar aset bersih sebesar 1,4 miliar. Dan yang selanjutnya ada buku aset bersih sebesar 1,2 miliar. Dan selanjutnya ada goodwill sebesar 100 juta. Dan yang selanjutnya selisih nilai wajar dan nilai buku aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih sebesar 200 juta. Dari jurnal-jurnal yang di atas, kita dapat membuat laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015. Total aset PT Nusantara nilai bukunya sebesar 7 juta. Sedangkan PT Andalas total aset nilai bukunya sebesar 2 juta. Total liabilitas dan ekuitas PT Nusantara pada nilai buku sebesar 7 juta dan pada PT Andalas nilai buku sebesar 2 juta, sehingga keduanya memiliki jumlah yang sama. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut. Untuk mencatat pembelian saham PT Andalas, berikut jurnalnya. Investasi pada PT Andalas sebesar 1,5 miliar berada di debit dan kas sebesar 1,5 miliar berada di kredit. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan. Untuk mengeliminasi saldo awal investasi, berikut jurnalnya. Saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta berada di debit, saldo laba sebesar 400 juta berada di debit, diferensial sebesar 300 juta berada di debit, dan investasi pada PT Andalas sebesar 1,5 miliar berada di kredit. Jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial. Untuk mengeliminasi saldo awal investasi, berikut jurnalnya. Persediaan sebesar 50 juta berada di debit, tanah sebesar 210 juta berada di debit, goodwill sebesar 100 juta berada di debit, dan diferensial sebesar 300 juta berada di kredit. Selanjutnya, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta berada di kredit. Dari jurnal-jurnal di atas, kita dapat membuat kertas kerja konsolidasi yang sesaat setelah akuisisi. Saham biasa PT Andalas dieliminasi pada bagian saham biasa di debit, saldo laba dieliminasi pada bagian saldo laba di debit, diferensial dieliminasi pada bagian diferensial di debit, investasi pada PT Andalas dieliminasi pada bagian investasi pada PT Andalas di kredit, persediaan dieliminasi di bagian persediaan di debit, tanah dieliminasi di bagian tanah di debit, goodwill dieliminasi di bagian goodwill di debit, diferensial dieliminasi bagian diferensial di kredit, dan bangunan dan peralatan dieliminasi pada bagian bangunan dan peralatan di kredit. Sehingga dari kertas kerja konsolidasi yang sesaat setelah akuisisi, kita dapat membuat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Dari laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak,
kita dapat mengetahui total aset sebesar 7,8 miliar dan total liabilitas dan ekuitas sebesar 7,8 miliar. Yang selanjutnya ada konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Untuk periode setelah terjadinya akuisisi, atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat, tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, yaitu tabel 4.4 menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per akhir tahun 2015. Bila dibandingkan dengan akuisisi pada nilai tercatat, perbedaan dalam kasus ini adalah nilai investasi awal lebih tinggi. Dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya, diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Pada 31 Desember 2015 itu ada akun kas debit sebesar 50 juta rupiah dan kreditnya ada investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta rupiah. Jurnal ini digunakan untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 100%. Yang selanjutnya ada tabel neraca saldo antara kedua perusahaan, yaitu PT Nusantara dan PT Andalas. Di sini sudah ditulis secara jelas, dan dari total aset maupun ini itu sama untuk PT Nusantara sebesar 2 miliar 955 juta rupiah dan PT Andalas sebagai entitas anak itu sebesar 3 miliar rupiah. Yang selanjutnya, selain itu juga selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas, yaitu jurnalnya 31 Desember 2015 ada akun investasi pada PT Andalas debit dan kreditnya ada bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta rupiah. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu sebesar 100%. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Yang pertama ada akun bagian laba atas PT Andalas dan kreditnya itu ada investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta rupiah. Jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas
karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual, sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas. Sedangkan pada jurnal 2 yang selanjutnya itu ada akun investasi pada PT Andalas, debit sebesar 5 juta rupiah, dan kreditnya ada akun bagian laba atas PT Andalas 5 juta rupiah. Akun atau jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta rupiah akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset, yaitu 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini dihasilkan dari 60 juta rupiah dibagi 12 tahun. Jadi diperoleh 5 juta rupiah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakuinya. Yang selanjutnya itu tabel 4.5. Ini ditunjukkan untuk perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sepenuhnya dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham, saldo laba serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan, bangunan dan peralatan, serta goodwill. Adapun mutasi per akun disajikan pada setiap kolom di tabel 4.5. Di sini sudah terdapat perhitungannya secara lengkap. Dan untuk jurnal eliminasi yang sama atau yang telah dibahas pada bab 3 itu untuk akuisisi pada nilai tercatat, baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasi bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan. Nah, jurnalnya ini yang pertama atau di bagian debit itu ada akun bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta rupiah, dan akun di kredit ada dua, yaitu dividen diumumkan 50 juta rupiah dan investasi pada PT Andalas 105 juta rupiah. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Yang selanjutnya, jurnal eliminasi lain juga dibuat untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atau entitas induk atas PT Andalas atau entitas anak, serta ekuitas aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Jurnal eliminasi ini juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal.
jurnalnya itu ada akun saldo biasa PT Andalas 800 juta rupiah, saldo laba 400 juta rupiah, dan diferensial 300 juta rupiah berada di debit. Dan untuk kreditnya ada akun investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000.000 juta rupiah. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Yang selanjutnya itu jurnal eliminasi digunakan untuk pengalokasian diferensial yang sebelumnya diakui pada jurnal eliminasi sebelumnya. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan wajar tanah sebesar 210 juta rupiah dan kenaikan nilai wajar persediaan 50 juta rupiah, penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan 60 juta rupiah, serta sisanya dari teridentifikasi sebagai goodwill 100 juta rupiah. Dengan demikian, jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan diferensial terhadap aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill adalah sebagai berikut. Untuk akun yang berada di debit ada beban pokok penjualan 50 juta rupiah, tanah 210 juta rupiah, dan goodwill 100 juta rupiah. Sedangkan akun yang ada di kredit itu ada bangunan dan peralatan 60 juta rupiah dan diferensial 300 juta rupiah. Jurnal ini dibuat untuk mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi. Khusus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasian. Pencatatan beban pokok penjualan yang dilakukan oleh PT Andalas adalah tepat untuk laporan keuangan tersendirinya. Akan tetapi, dari sudut pandang konsolidasian, beban pokok penjualan adalah lebih tinggi sebesar 50 juta rupiah dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus diperhitungkan dalam perhitungan beban pokok penjualan konsolidasian. Selain itu, untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan atau pengurangan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut, hingga aset tersebut tersusutkan sepenuhnya. Nah, dalam kasus ini terdapat penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah. Penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan, yaitu 12 tahun. Maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta rupiah dibagi 12 tahun, sehingga menghasilkan 5 juta rupiah per tahunnya. Jadi jurnal eliminasi yang digunakan atau dibutuhkan itu ada akun penyusutan bangunan dan peralatan di debit, dan kreditnya ada akun beban penyusutan 5 juta rupiah. Jurnal ini digunakan untuk pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan.
Nah, untuk memudahkan perhitungan, di sini juga telah disajikan kertas kerja konsolidasian antara PT Nusantara dan entitas anak. Di sini terdapat neraca saldo dari kedua entitas dan juga jurnal eliminasi yang telah dibuat sebelumnya, sehingga menghasilkan konsolidasian sebagai berikut. Nah, kertas kerja yang dibuat ini dapat memudahkan pembaca untuk memantau antara kedua perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada laba bersih dan saldo laba konsolidasian. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian sebelumnya, dapat dilihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah Rp755 juta, sedangkan saldo laba konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah Rp1.955 juta. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara itu ada Rp750 juta dikurangi bagian laba atas PT Andalas Rp155 juta ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas Rp200 juta ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan Rp5 juta dan dikurangi lagi penghapusan diferensial terkait persediaan Rp50 juta sehingga menghasilkan laba rugi konsolidasian Rp755 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat terlihat bahwa ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Yang selanjutnya, sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember adalah saldo laba PT Nusantara per 1 Januari atau saldo laba awal itu ada Rp1.500 juta, laba bersih PT Nusantara Rp755 juta, dikurangi bagian laba atas PT Andalas Rp155 juta, ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas Rp200 juta, ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan Rp5 juta, dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan Rp50 juta, dan dikurangi lagi dividen yang diumumkan oleh PT Nusantara Rp300 juta, sehingga menghasilkan laba rugi konsolidasian sebesar Rp1.955 juta. Dan yang selanjutnya, laporan posisi keuangan konsolidasian. Di sini telah disajikan laporan posisi keuangan konsolidasian antara PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 dan hasilnya dari total aset dan total liabilitas ekuitas itu hasilnya sama. Konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pada periode setelah terjadinya akuisisi, beberapa hal yang
harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill. Maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. Menurut PSAK 22 tahun 2010 mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Misalkan, diferensial dialokasikan terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis. Maka perusahaan perlu memastikan apakah penyusutan yang dicatat telah sesuai atau membutuhkan tambahan pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasian. Bila diferensial kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai PSAK 22 revisi 2010, entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai setiap periode pelaporan. Kemudian, sebagai ilustrasi, kita akan melanjutkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian antara PT Nusantara dan entitas anak. Berikut ini, tabel 4.7 menunjukkan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo pada tabel 4.7, PT Nusantara melaporkan laba bersih sebesar 1 miliar rupiah serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba bersih sebesar 250 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta. Selain itu, diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan upaya penilaian untuk menentukan terjadinya penurunan nilai atas investasinya pada PT Andalas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah 25 juta dari nilai tercatat saat ini, dikarenakan realisasi penghasilan yang diberikan ternyata lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi. Atas informasi di atas, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat jurnal pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Dapat dilihat pada soal, PT Andalas melaporkan laba bersih sebesar 250 juta, sehingga dapat dicatat jurnal yaitu investasi pada PT Andalas di sebelah debit pada pendapatan investasi dari PT Andalas di sebelah kredit sebesar 250 juta. Yang kedua yaitu mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta, sehingga dapat dicatat jurnal yaitu kas di sebelah debit sebesar 100 juta pada investasi pada PT Andalas di sebelah kredit sebesar 100 juta. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Jurnal yang pertama yaitu mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikali persentase kepemilikan yaitu 100%. Nilai 5 juta dapat diperoleh dari selisih diferensial yang terdapat pada laporan posisi keuangan yang terdapat pada tabel 4.2 yaitu 300 juta dikurangi 240 juta sehingga dapat diperoleh hasil yaitu 60 juta dibagi 12 bulan atau 1 tahun sehingga diperoleh 5 juta. Maka jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas di sebelah debit sebesar 5 juta dan bagian laba dari PT Andalas di sebelah kredit sebesar 5 juta.
berikutnya yaitu mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 25 juta dikali kepemilikan yaitu 100%, sehingga dapat dibuat jurnal yaitu bagian laba dari PT Andalas di sebelah debit sebesar 25 juta pada investasi pada PT Andalas di sebelah kredit sebesar 25 juta. Selanjutnya yaitu tabel 4.8 merupakan perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2016. Berdasarkan tabel 4.8, saldo awal diferensial adalah 255 juta atau berkurang dibandingkan saldo ketika awal melakukan akuisisi dikarenakan selama tahun 2015 telah dilakukan penyesuaian berupa amortisasi terkait bangunan dan peralatan serta penghapusan persediaan yang telah terjual. Selain itu, dibandingkan tahun sebelumnya, periode ini tidak terdapat alokasi diferensial kepada persediaan karena telah terjual. Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengeliminasi pengakuan penghasilan dan dividen dari PT Andalas. Dapat dibuat jurnal yaitu bagian laba atas PT Andalas di sebelah debit sebesar 230 juta. Nilai 230 juta dapat diambil dari neraca saldo tahun 2016 yang terdapat pada tabel neraca saldo tabel 4.7. Kemudian di sebelah kredit yaitu dividen diumumkan sebesar 100 juta yang terdapat pada tabel 4.8 yaitu di perhitungan kepemilikan. Kemudian di sebelah kredit lagi yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta yaitu selisih dari bagian laba dikurangi dividen yaitu 230 juta dikurangi 100 juta sehingga investasi pada PT Andalas dapat diperoleh sebesar 130 juta. Jurnal yang selanjutnya yaitu mengeliminasi saldo awal investasi. Pada bagian debit yaitu saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 550 juta, diferensial sebesar 255 juta, dan pada bagian kredit yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta rupiah. Jurnal yang ketiga yaitu mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi. Pada bagian debit yaitu tanah sebesar 210 juta, goodwill sebesar 100 juta, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta, sedangkan pada bagian kredit yaitu bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, diferensial sebesar 255 juta. Jurnal yang keempat yaitu pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan. Pada bagian debit yaitu akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dan pada bagian kredit yaitu beban penyusutan sebesar 5 juta. Jurnal yang kelima yaitu pengakuan penurunan nilai goodwill. Pada bagian debit yaitu kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta, sedangkan pada bagian kredit yaitu goodwill sebesar 25 juta. Setelah membuat jurnal eliminasi, akan kita posting pada kertas kerja konsolidasian. Berikut ini adalah kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas ENA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016. Jurnal eliminasi akan dijumlahkan untuk mengisi kolom jumlah konsolidasian. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu saldo normal. Sehingga dalam kertas kerja
kinerja tersebut dapat diperoleh total aset yaitu sebesar 9 miliar 30 juta dan juga total liabilitas dan ekuitas juga sebesar 9 miliar 30 juta. Selanjutnya yaitu akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada PSAK 65 revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan sebesar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Ilustrasi konsolidasian dengan kepemilikan sebagian. Untuk ilustrasi pengonsolidasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian, kembali kita menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas. Merujuk kembali pada gambar 4.2 dengan modifikasi informasi sebagai berikut, yakni PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1 miliar 200 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 300 juta, sedangkan nilai wajar dari seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah Rp 1 miliar 400 juta rupiah. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1 miliar 200 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas dapat ditunjukkan sebagai berikut. Nilai investasi yaitu sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Nilai buku terdiri dari saham biasa sebesar 800 juta rupiah dan saldo laba sebesar 400 juta rupiah, sehingga dapat dijumlahkan total nilai buku sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Kemudian porsi kepemilikan 75%. Nilai buku atas kepemilikan diakuisisi sebesar 900 juta rupiah, yaitu didapatkan dari hasil 75% dari porsi kepemilikan dikali nilai buku sebesar 1 miliar 200 juta rupiah, sehingga diperoleh nilai buku atas kepemilikan diakuisisi yaitu 900 juta. Perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku sebesar 300 juta yaitu diperoleh dari selisih total nilai buku dikurangi nilai buku atas kepemilikan, yaitu 1 miliar 200 juta dikurangi 900 juta, sehingga perbedaan antara investasi dan nilai buku diperoleh 300 juta. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat pembelian saham PT Andalas. Jurnalnya yaitu pada debit yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 200 juta, sedangkan pada kredit yaitu kas sebesar 1 miliar 200 juta. Untuk pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi, jurnal eliminasi yang dibuat adalah pengeliminasian ekuitas anak perusahaan. Yang pertama yaitu mengeliminasi saldo awal investasi. Pada bagian debit yaitu saham biasa pada PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, dan diferensial sebesar 300 juta. Sedangkan pada bagian kredit yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 100
1.200.000.000 dan kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta. Jurnal eliminasi lainnya adalah pengalokasian diferensial. Pada bagian debit yaitu persediaan sebesar 50 juta, tanah sebesar 210 juta, dan goodwill sebesar 100 juta. Sedangkan pada bagian kredit yaitu diferensial sebesar 300 juta dan bangunan dan peralatan sebesar 60 juta. Selanjutnya yaitu ditunjukkan gambar 4.6 merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak kepemilikan sebagian, yaitu laporan PT Nusantara dan anak perusahaan per 1 Januari 2015. Pada laporan posisi keuangan dapat dilihat bahwa total aset sebesar 7.800.000.000 itu dapat diperoleh dari semua total aset dari kas dan setara kas, yaitu 700 juta, piutang usaha 850 juta, persediaan sebesar 800 juta, tanah sebesar 2.210 juta, bangunan dan peralatan 3.340 juta, akumulasi penyusutan sebesar 600 juta, sehingga diperoleh 2.740 juta, merek dagang 400 juta, dan goodwill 100 juta, sehingga diperoleh total aset 7.800 juta. Setelah itu, pada bagian liabilitas terdapat utang usaha sebesar 1.300.000.000, utang obligasi sebesar 2 miliar, kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta. Pada bagian ekuitas yaitu terdapat saham biasa sebesar 3 miliar, saldo laba sebesar 1.200.000.000, sehingga total liabilitas dan juga ekuitas yaitu sama dengan total aset yaitu sebesar 7.800.000.000. Yang selanjutnya yaitu konsolidasian pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan PT Nusantara terhadap PT Andalas, menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015 dengan informasi yang sama. Diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksinya sebagai berikut. Jurnalnya pada 31 Desember 2015 yaitu kas di debit sebesar 37.500 dan investasi pada PT Andalas 37.500. Dari mana 3.700 tersebut menurut penerimaan dividen dari PT Andalas 50 juta dikali 75%. 75% yaitu kepemilikannya PT Andalas. Jadi hasilnya yaitu 37.500 juta. Yang selanjutnya yaitu tabel neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlah seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan atas laba bersih yang dilaporkan ini. PT Nusantara sebagai pemilik dapat
dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Jurnalnya yaitu 31 Desember 2015. Investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta. Pada debit, bagian laba atas PT Andalas 150 juta di bagian kredit. Lalu 150 juta itu didapat dari mana? Didapat dari 200 juta dikali 75%. 75% itu yaitu 75% sebagian 75% dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas 50 juta, investasi pada PT Andalas juga 50 juta, jurnal menyesuaikan diferensi terkait persediaan terjual 50 juta dikali 100%. Yang selanjutnya, jurnal menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta dan bagian laba atas PT Andalas yaitu 5 juta. Didapat dari mana? 5 juta dikali 100%. Jurnal ini menyesuaikan diferensial ini digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas. Sementara itu, jurnal menyelesaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortasikan sebesar 5 juta. Dari mana? Dari 60 juta dibagi 12 tahun dan yang ketemunya 5 juta. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang menyesalkan untuk mencocokkan hal biaya terhadap penghasilan yang diakui. Yang selanjutnya yaitu perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas. Ditunjukkan perhitungan pengalokasikan kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebagian 75% dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham, saldo laba serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan bangunan dan peralatan serta goodwill. Adapun mutasi per pos disajikan pada tabel perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2015. Jurnal sama halnya dengan bab 3 pada sebelumnya. Untuk akuisisi pada nilai tercatat, baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi.
Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen di entitas induk yang diumumkan oleh anak perusahaan selama periode berjalan. Jurnalnya yaitu sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas yaitu 105 juta. Di bagian debit, dividen diumumkan di bagian kredit investasi pada PT Andalas 67.500.000 di bagian kredit. Itu jurnal mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Selain itu, oleh karena saat ini PT Andalas tidak dimiliki sepenuhnya oleh PT Andalas, maka terdapat bagian atas pendapatan yang diakui maupun dividen yang dibagikan oleh PT Andalas yang kemudian diakui oleh pemilik non-pengendali. Atas pengakuan yang dilakukan oleh kepentingan non-pengendali tersebut, maka jurnal eliminasi yang perlu dibuat disajikan pada jurnal sebagai berikut. Yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 50 juta bagian debit, dividen diumumkan sebesar 12.500 bagian kredit, kepentingan non pengendali 37.500 di bagian kredit. Jurnal tersebut mengeliminasi bagian kepentingan non pengendali atas penghasilan dari PT Andalas. Jurnal eliminasi lain yang perlu dibuat adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atau entitas induk atas PT Andalas atau entitas anak, serta ekuitas atau aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Jurnal eliminasi ini juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. Selain itu, bagian kepentingan non-pengendali mencerminkan hak pemilik PT Andalas yang sahamnya tidak dikuasai oleh PT Nusantara. Jurnalnya yaitu saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta di bagian debit, saldo laba 400 juta di bagian debit, diferensial 300 juta di bagian debit, investasi pada PT Andalas 1,2 miliar di bagian kredit, kepentingan non pengendali 300 juta di bagian kredit. Inilah yaitu jurnal eliminasi saldo awal investasi. Jurnal eliminasi berikutnya adalah jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial yang sebelumnya diakui pada jurnal eliminasi yang saya sebutkan tadi. Terlihat bahwa pada jurnal eliminasi ini tidak memiliki perbedaan dengan jurnal yang kita temukan pada jurnal eliminasi sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat nilai wajar kepentingan non pengendali tidak berbeda dengan nilai buku dari porsi kepentingan non pengendali pada entitas anak, maka seluruh diferensial yang diakui oleh perusahaan induk akan sama diperlakukan dengan saat kepemilikan dimiliki sepenuhnya. Diketahui bahwa munculnya diferensial itu disebabkan oleh kenaikan nilai wajar. Nilai wajar tanah sebesar 210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan sebesar 50 juta, penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan 60 juta, serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill 100 juta. Sehingga jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan diferensial kepada aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan 50 juta di debit, tanah 210 juta di bagian debit, goodwill 100 juta di bagian debit, bangunan dan peralatan 60 juta di bagian kredit, diferensial 300 juta di bagian kredit. Ini adalah jurnal mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi.
Khusus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasian. Pencatatan beban pokok penjualan yang dilakukan oleh PT Andalas adalah tepat untuk laporan keuangan tersendirinya, tetapi dari sudut pandang konsolidasian, beban pokok penjualan adalah lebih tinggi sebesar 50 juta dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus diperhitungkan dalam menghitung beban pokok penjualan. Dalam kasus ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan yakni 12 tahun. Maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi dengan 12 tahun, yaitu 5 juta. Dan dengan jurnalnya sebagai berikut: akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta di debit, penyusutan 5 juta di bagian kredit. Inilah jurnal pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang terpenyusutan. Yang selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas. Pada jurnal eliminasi ini didapat dari jurnal-jurnal yang sebelumnya tadi. Yang 105 juta ini di jurnal eliminasi pengakuan pendapatan dan dividen oleh perusahaan induk. Yang 50 juta di bagian beban pokok penjualan itu di jurnal eliminasi alokasi diferensial kepada aset diakui dan liabilitas diambil alih. 5 juta di bagian beban penyusutan itu pada jurnal eliminasi pengakuan atas beban penyusutan terkait aset tersusutkan. Yang selanjutnya yaitu 50 juta di bagian laba non pengendali itu pada jurnal eliminasi pengakuan pendapatan dan dividen oleh kepentingan non pengendali. Yang selanjutnya yaitu 400 juta di bagian saldo laba awal itu masuk pada jurnal eliminasi saldo awal investasi. Yang selanjutnya dividen jurnal eliminasi 37.500 itu di jurnal eliminasi pengakuan pendapatan dan dividen oleh perusahaan induk. Yang 12.500 pada bagian dividen pada jurnal eliminasi pengakuan pendapatan dan dividen oleh kepentingan non pengendali. Yang selanjutnya yaitu tanah 210 juta di jurnal eliminasi alokasi diferensial kepada aset diakui dan liabilitas diambil alih. Yang selanjutnya bangunan dan peralatan 60 juta di jurnal eliminasi alokasi diferensial kepada aset diakui dan liabilitas diambil alih. 5 juta pada akumulasi penyusutan itu di bagian jurnal eliminasi pengakuan atas beban penyusutan terkait aset tersusutkan. Investasi pada PT Andalas yaitu 67.500 itu pada jurnal eliminasi pengakuan pendapatan dan dividen oleh perusahaan induk. 1,2 miliar itu pada eliminasi saldo awal investasi. 100 juta pada goodwill itu bertempat pada jurnal eliminasi alokasi diferensial kepada aset diakui dan liabilitas diambil alih. Yang selanjutnya diferensial 300 juta itu di eliminasi saldo awal investasi. 300 juta di bagian kredit jurnal eliminasi adalah jurnal eliminasi alokasi diferensial kepada aset diakui dan liabilitas diambil alih. Yang selanjutnya 800 juta di bagian saham biasa. Di bagian debit itu masuk ke jurnal eliminasi saldo awal investasi. 37.500 pada kepentingan non pengendali. Pada bagian kredit jurnal eliminasi terdapat di
eliminasi pengakuan pendapatan dan dividen oleh kepentingan non-pengendali yang 300 juta juga di kepentingan non-pengendali pada bagian kredit masuk pada eliminasi saldo awal investasi. Yang selanjutnya, berdasarkan kertas kerja konsolidasi pada tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah 705 juta, sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 adalah 1,905 M. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan adalah sebagai berikut. Perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan adalah laba bersih PT Nusantara sebesar 705 juta dikurangi penghasilan dari PT Andalas 105 juta ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 150 juta, porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 5 juta dikurangi amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan 50 juta. Di total sebanyak 705 juta sebagai laba rugi konsolidasian. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat terlihat bahwa ketika anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh perusahaan induk. Yang selanjutnya yaitu perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember. Perhitungannya sebagai berikut. Saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 1,5 M, laba bersih PT Nusantara 705 juta dikurangi bagian laba atas PT Andalas 105 juta ditambah porsi pemilik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 150 juta ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 300 juta dengan total 1,905 M sebagai laba rugi konsolidasian. Yang selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian milik PT Nusantara dan entitas anak. Aset yang total aset yang berjumlah 8,742.500 miliar dan total liabilitas dan ekuitas 8,742.500 miliar. Jadi sama-sama, totalnya sama. Yang selanjutnya yaitu isu lain seputar konsolidasian. Pada contohnya, PT Nusantara mengakuisisi seluruh kepemilikan pada PT Andalas senilai 1,5 M. Atas transaksi pengakuisisian tersebut, PT Nusantara mengeluarkan pula beberapa biaya, yakni biaya jasa penilaian aset sebesar 70 juta, biaya hukum dan akuntansi sebesar 80 juta, serta biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar 50 juta. PT Nusantara menerbitkan saham sebanyak 1 juta lembar saham dengan nilai per 1.000, maka PT Nusantara akan mencatat transaksi pengakuisisian sebagai berikut. Investasi pada PT Andalas 1,550 M, beban pengakuisisian 150 juta itu di debit, kas 200 juta di kredit, modal saham 1 M di kredit, premium saham 500 juta di kredit. PT Nusantara akan mencatat nilai investasi sebesar 1,550 M, yakni imbalan yang dikeluarkan ditambah dengan biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek yang menurut PSAK 55 perlu dikapitalisasi, sedangkan biaya-biaya lainnya langsung dibebankan pada tahun itu dan muncul pada laporan laba rugi komprehensif. Itu tadi penjelasan dari kelompok 2 mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Kami mohon maaf apabila dalam penjelasan materi ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.